Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pin Puriski Reda Putri dalam mata kuliah pemodelan bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai bisnis di era 4.0. Langsung saja masuk kepada materinya. Oke. Ya, 4.0 ya. Bisnis di era revolusi industri 4.0. Mungkin teman-teman sudah banyak dengar mengenai 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai 5.0. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai bisnis di era revolusi industri 4.0. Kenapa 4.0? Karena Indonesia masih dalam tahap ini ya. Sedangkan di luar negeri sudah banyak negara yang sudah mencapai revolusi industri 4.0. Nah, ini adalah tahapan-tahapan revolusi industri dimulai dari tahun 1800 ya. Di situ ada penemuan mesin uap yang mendorong munculnya kapal uap, kereta api dan lain sebagainya. Kemudian ini 1.0 ya di 1800. Kemudian tahun 1900 penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Ini revolusi industri 2.0. Kemudian tahun 2000 inovasi teknologi informasi, komersialisasi, personal komputer, dan lain-lain ini revolusi industri 3.0, dan akhirnya sekarang masuk ke revolusi industri 4.0, yaitu adanya kegiatan manufaktur yang terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Ya, ini adalah periode-periodenya, tahapan-tahapan revolusi industrinya. Kemudian wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini ya di masa revolusi industri 4.0. Jadi saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Ya, sudah tidak awam lagi, sudah tidak aneh lagi kalau kita semua itu menggunakan dunia digital sebagai tempat untuk berinteraksi ya, sosial media dan lain sebagainya, serta tempat untuk bertransaksi ya, marketplace, financial teknologi dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa elemen-elemen di dalamnya. Yang pertama ada sharing ekonomi, kemudian ada e-education, ini kayak bidang-bidangnya ya, e-education, e-government, cloud kolaboratif, marketplace, online health service, smart city, smart appliances, smart manufacturing, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, dampak dunia digital dan revolusi industri keempat, era baru industrialisasi digital. Ancamannya yang pertama, secara global, era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun dari 2015 sampai 2025, karena digantikan posisi manusia dengan mesin otomatis. Ya, diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Jadi akan banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang belum terbayangkan saat ini. Peluang era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri, yaitu elektronik, logistik, dan otomotif dari tahun 2015 sampai 2025. Menurut World Economic Forum. Nah, ada contohnya beberapa pekerjaan yang dulu nggak pernah terbayangkan dan sekarang menjadi pekerjaan. Contohnya vlogger ya, YouTuber. Itu sangat menjanjikan saat ini ketika mempunyai subscriber dan viewer yang banyak, maka akan mendapatkan pendapatan yang banyak juga. Nah, pada zaman dulu nggak akan pernah terpikir orang hanya menjadi YouTuber ataupun vlogger itu sudah menghasilkan uang gitu kan. Itu salah satu contohnya. Kemudian gejala-gejala transformasi di Indonesia sendiri bisa dilihat, yaitu saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi. Toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan marketplace. Taksi atau ojek tradisional posisinya sudah mulai tergeserkan dengan ojek-ojek online gitu ya, yang berbasis online. Ya, ini contohnya toko fisik sudah ada Bukalapak, Tokopedia, marketplace online, adanya new retail. Kemudian dari sisi ojek dan taksi konvensional sudah ada Gojek, Grab, Uber, dan lain sebagainya, Maxim, dan lain sebagainya ya. Kemudian skill di industri masa depan ya. Ini adalah beberapa poin-poin skills yang harus dimiliki oleh penerus-penerus kita di masa yang akan datang. Yang pertama, ini
ini adalah scale of skill demand in 2020 ya saat ini. Yaitu yang pertama cognitive abilities 15%. Cognitive abilities skill yang terdiri dari antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Kemudian sistem skill 17%, kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Jadi orang yang berpikir sistem itu orang yang selalu berpikir secara menyeluruh. Nah, kalau dia punya sistem skill, maka dia bisa mengambil keputusan dengan tepat karena dia berpikir secara menyeluruh. Kemudian complex problem solving 36%. Jadi nggak cuma hanya menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan masalah yang kompleks. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Content skill ya 10%, proses skill 18%, kemampuan terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self and the others. Kemudian social skill 19%, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Ya, jadi EI ini masuknya ke social skills. Kemudian resource management skills 13%, technical skills-nya 12%, dan physical abilities-nya 4%. Jadi physical abilities-nya udah nggak terlalu besar, karena semuanya bisa diakses atau dikendalikan melalui media yang bisa dijangkau dengan di rumah aja. Gitu. Kemudian, ini yang paling penting. Dengan adanya berbagai macam kondisi saat ini, terlihat bahwa satu hal yang paling jelas itu adalah perubahan, change ya. The only thing that is constant is change. Yang paling konstan itu adalah perubahan. Menurut Heraclitus, change or die. Makhluk yang akan bertahan hidup bukanlah yang paling kuat atau yang paling pintar, melainkan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Itu. Nah, pada beberapa faktor untuk melakukan perubahan, faktor eksternalnya ada konsumen, pemasok, pesaing, pemerintah, lembaga keuangan, faktor internalnya ada karyawan, perubahan tujuan, organisasi, kebijakan manajerial, dan teknologi. Ini ketika perusahaan, organisasi, bisnis itu akan melakukan perubahan, maka seluruh faktor baik internal dan eksternal ini harus dipertimbangkan. Nah, ada beberapa fase perubahan, 5 fase. Yang pertama aware, mengetahui bahwa, oh ya, akan terjadi perubahan. Kemudian excited, sangat senang memikirkan manfaat dan akibat dari perubahan itu. Frustration, frustasi, karena pada awal perubahan itu, transisi itu gimana pun itu pasti akan susah. Kemudian explore, dicoba cara-cara baru untuk bisa mengikuti perubahan yang ada. Commit and perform, ya. Ketika sudah tahu caranya seperti apa, bisa mengikuti, maka dia berkomitmen dan mulai meningkatkan orientasi dengan cara-cara yang baru. Ini adalah kurva perubahan, the change curve, yang garis yang lurus ini adalah dampak, yang di bawah ini adalah waktu. Ya, dimulai dari dia aware, sadar, kemudian dia semangat, kemudian dia baru mengalami frustasi karena dia bingung harus seperti apa dari masa transisi. Kemudian dia mengeksplor dirinya sendiri sampai dia berkomitmen dan akhirnya menjalankan. Ya, ini adalah kurva perubahan. Change is difficult. Ya, benar. Change is moving from what you know to what you do. Jadi, nggak cuma diketahui, oh iya ada perubahan, tapi memang dilakukan gitu ya. Dan ini adalah hal yang sulit. Making someone to know something is easy, but making someone to do something is extremely difficult. Jadi, memang membuat seseorang untuk tahu, ya udah tinggal kasih tahu aja, mudah ya. Tapi kalau membuat orang untuk melakukan sesuatu itu akan sulit gitu. Jadi, memang perubahan dan merubah sesuatu itu memang sulit. Jadi kita apapun itu tetap harus prepare for the future. Apapun yang kita lakukan tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi semua yang kita lakukan sekarang bisa mampu mengubah masa depan. Ya, menurut Ashley Brilliant. Oke, ada beberapa pilar perubahan. Yang pertama, escaping from middle income economic trap. Ya, ini berdasarkan driven by innovation. Ya, ekonomi, innovation driven economy. Jadi ekonomi berbasis inovasi. Kemudian improving competitiveness index, boosting innovation, dan terakhir fulfilling people expectation. Nah, ini peran-peran dari akademisi ini, role of university, agent of economic development.
ya. Sehingga ketika semua ini sudah terlaksana, maka akan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Oke, inovasi itu sendiri apa sih ya? Suatu ide, gagasan, objek, dan praktek yang dilandasi dan terima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan maupun diadopsi. Ya, kalau ada perubahan itu pasti ada inovasi. Ya, inovasi itu bisa berupa produk, jasa, solusi. Ya, tergantung dari pelaksanaannya. Implementing innovation. Ya, 3 hal yang paling penting. Think big, kita harus berpikir secara besar, mulai dari hal yang kecil atau start small, dan lakukan dari sekarang. Percuma kalau kita berpikir secara luas, secara besar, kita start dari hal yang kecil, tapi kita tidak pernah mulai dari sekarang. Nah, itu yang harus, ketiga hal ini harus saling sinkron dan harus saling berjalan satu sama lainnya berkaitan. Nah, pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Kalau dalam perusahaan, dalam bisnis berubah membuat suatu inovasi ya, pengembangan produk dan jasa itu berkaitan dengan operation resources dan market requirement. Jadi berkaitan dengan operasional di dalamnya, sumber daya operasional dan juga persyaratan-persyaratan dari pasarnya. Dan ini ada market pool and technology pool. Jadi biasanya inovasi di bisnis dalam perusahaan itu bisa dilakukan berdasarkan dua hal. Yang pertama market pool atau demand pool, yang kedua teknologi pool. Kalau teknologi pool, biasanya inovasi itu dimulai dari ketidakpuasan peneliti atau bagian research and development dari suatu bisnis. Ya, padahal belum tentu orang itu butuh gitu ya, belum tentu pasarnya ada, belum tentu konsumen ini menginginkannya. Tapi kalau berdasarkan market pool atau demand pool, inovasi dimulai dari ketidakpuasan konsumen. Oh, ada keluhan nih dari konsumen, berarti kita harus melakukan inovasi nih, apa yang harus diperbaiki. Ya, dipecahkan masalahnya sesuai permintaan konsumen. Itu demand pool atau market pool. Baik, untuk pertemuan mengenai bisnis di era revolusi industri 4.0, demikian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, dipersilakan melalui komen maupun WhatsApp maupun email. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya di UBL Apps. Demikian saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.